Shalom Jemaat Kerinduanku Church, apa kabar Anda pada hari ini? Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa berkatnya selalu baru setiap pagi, berkatnya selalu baru setiap hari. Dan saya percaya hari ini Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini atau hari ini, sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk saat ini, hari ini kami mau dengarkan isi hati Tuhan melalui renungan yang akan kami dengarkan, yang akan kami lihat pada saat ini. Berbicaralah melalui setiap kami Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi shalom para jemaat Kerinduanku Church, Anda semua yang sedang mendengarkan dan melihat program Renungan Kerinduanku pada saat ini. Saya akan mengambil apa yang akan saya berikan pada hari ini melalui Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 ini adalah ayat firman yang seringkali jadi favoritnya orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Apa itu firmannya? Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, haleluya. Semua orang Kristen, semua orang percaya paling senang Matius 6 ayat 33, tapi paling senang di ayat terakhirnya. Apa itu? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh, siapa sih yang gak suka semuanya ditambahkan, ya kan? Kalau Anda beli barang dapat bonus, paling senang dapat bonus, ya kan? Anda tadinya gak mau beli barang sesuatu, gak mau beli barang yang Anda pengen beli di supermarket, tapi ketika ada tulisan bonus buy one get one, itu kali langsung diambil daripada yang pengen diambil sebelumnya. Karena apa? Semuanya ditambahkan padamu. Nah, tapi Anda tahu gak bahwa kalau kita mengerti firman Tuhan sebagian, ini akan membuat perjalanan rohani kita jadi salah. Perjalanan kita menjadi keliru dan tersesat dan akhirnya menderita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, ini saya percaya bahwa Matius 6 ayat 33 ini merupakan salah satu ayat yang paling terkenal dalam Alkitab, dan ayat ini seringkali berbicara tentang prioritas di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Dalam ayat ini, Yesus sebenarnya sedang mengajarkan kita untuk memprioritaskan mencari hal yang terpenting di dalam kehidupan rohani kita, yaitu apa? Mencari kerajaannya dan kebenarannya. Kata kerajaan Allah dalam ayat ini merujuk pada apa? Kita menaklukkan diri kita di dalam pemerintahan Allah yang kudus dalam kehidupan kita, supaya kita yang tadinya ciptaan, kita yang sebenarnya adalah ciptaan, kita mau tunduk dengan apa saja yang dikatakan oleh Tuhan Allah kita yang menjadi raja kita. Kita orang-orang yang ditebus sama Tuhan, kita menundukkan diri kita kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan yang telah menebus kehidupan kita. Artinya apa? Kita mau menundukkan diri kita, kita mau belajar untuk taat karena ada Allah kita, ya, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi raja atas kehidupan kita. Kalau kita belajar dan mengerti bahwa keinginan Tuhan adalah kita menjadi orang-orang yang tunduk dan taat dan patuh atas perintahnya, artinya apa? Kita gak mau lagi berpikir tentang dosa. Kita gak mau lagi melihat dosa. Kita gak mau lagi berbicara dengan cara-cara yang gak benar. Kita gak mau lagi dengar sesuatu yang najis dan yang gak penting. Karena apa? Satu hal yang kita pentingkan adalah apa yang Tuhan perintahkan, itu yang saya mau lakukan. Saya mau taklukkan diri saya karena saya mau membiarkan Allah memerintah kehidupan saya. Pertanyaan, sudahkah Anda membiarkan diri Anda untuk Allah memerintah dirimu? Atau justru ketika Tuhan memberikan perintahnya, ketika Tuhan memberikan firman-Nya, engkau lebih tunduk pada keinginan dagingmu daripada keinginan Tuhan. Berarti kalau Anda lebih tunduk pada keinginan daging, sudah sepatutkah kita menganggap bahwa kita adalah anaknya Dia? Karena seorang anak bisa dipanggil anak karena dia tunduk dan taat apa yang diinginkan oleh bapaknya. Yang kedua, kata kebenarannya merujuk pada kebenaran yang berasal dari Allah, yaitu kebenaran yang ada dalam firman-Nya, dalam Yesus itu sendiri. Gimana kita bisa tahu, gimana kita bisa mengerti tentang firman Tuhan, gimana kita bisa tahu keinginan Tuhan melalui firman-Nya, kalau kita sendiri gak pernah baca firman-Nya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Gimana kita pada waktu kita punya masalah, kita akan menjadi orang yang tetap tegar untuk menghadapi setiap masalah, kalau kita sendiri gak pernah mendirikan iman kita di suatu karang. Tapi kebanyakan dari kita justru lebih memilih untuk yang penting dapat bonusnya, yang penting dapat berkatnya, dan kita melupakan sumber berkatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yuk mulai saat ini taruh prioritas imanmu dengan cara yang benar. Enggak fokus pada
bonus berkatnya. Karena berkatnya apa yang ditambahkan itu nyala bonus Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang terpenting adalah cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu kebenarannya. Karena itu yang Tuhan inginkan. Dengan memprioritaskan mencari kerajaan Allah kebenarannya, kita bisa punya keyakinan bahwa Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Dan ayat ini berjanji bahwa semuanya pasti ditambahkan kepadamu. Yang berarti bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, baik secara rohani maupun jasmani. Dalam praktiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hanya terfokus dengan semuanya akan ditambahkan padamu, kalau kita hanya fokus pada berkatnya dan bukan pada sumber berkatnya, itu sama seperti orang yang mau pergi ke suatu tempat, dia cuma fokus pada tujuannya, tapi dia nggak fokus sama gimana caranya untuk mencapai tujuannya. Pada waktu kita misalkan mau pergi dari Jakarta ke Bandung, kita cuma fokus, oh ya Bandung, wah iya Bandung tuh bakal kayak begini ya, saya di Bandung bakal kayak begini, saya mau ngelakuin ini, saya mau ngelakuin itu. Tapi dia nggak peduli gimana cara jalannya. Resikonya dia bisa nyasar, resikonya dia bisa keluar dari jalur dan sampai nyasar berjam-jam. Resikonya mungkin dia akan pernah nyampe. Karena apa? Terlalu fokus dengan apa yang akan dipikirkan di tujuannya, tapi nggak pernah mikir gimana caranya untuk mencapai tujuannya. Dan kerajaan Allah dan kebenarannya adalah proses hidup yang harus kita lalui. Sudahkah Anda membiarkan Tuhan memerintah kehidupanmu? Sudahkah engkau membiarkan dirimu tunduk dalam firman-Nya pada kebenarannya? Jangan fokus pada berkatnya, tapi fokus pada sumber berkatnya. Maka kita percaya Tuhan yang setia itu, yaitu Yesus, pasti akan memberkati kehidupan kita. Mencari kerajaan Allah kebenarannya, dapat kita lakukan yang pertama adalah dengan baca firman, renungkan firman. Doa sama Tuhan, cari kehendak Tuhan. Karena the ultimate goal dari mencari kehendak Tuhan dengan berdoa adalah bukan fokus pada berkatnya, tapi fokusnya adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Dan mengikuti apapun yang saat ini sedang engkau lakukan untuk bangun hubungan itu, bangun komunitas. Di Kerinduanku Church ada teman seperjalanan. Yuk, saya ngundang Anda Bapak Ibu Saudara sekalian untuk join di teman seperjalanan supaya kita bisa saling bertumbuh, saling mendukung, saling support satu dengan yang lainnya dan bisa bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Dan yang pastinya, yuk cari kebenaran dalam Tuhan dengan cara apa? Menundukkan kehidupan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Anda yang sedang studi, Anda yang sedang punya usaha, Anda yang sedang bekerja, sudahkah Anda menundukkan semua hal itu di hadapan Tuhan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang saya percaya, ketika kita sudah menundukkan diri kita dalam kerajaan Allah dan juga melakukan kebenarannya, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang terlalu hebat, Tuhan yang terlalu setia, Tuhan yang terlalu dahsyat untuk menjawab setiap doa-doa kita. Dan saat ini kalau Anda punya pokok doa, silakan tuliskan komentar di dalam tombol chat Anda atau komentar Anda. Silakan tuliskan apa pokok doa Anda dan kami siap untuk mendoakan setiap permohonan doa Anda. Sebelum saya menutup renungan kita pada hari ini, yuk sama-sama kita naikkan penyembah pada Tuhan. Karena kita percaya Yesus adalah segalanya buat kehidupan kita. Dia adalah Bapa yang mengasihi kehidupan kita. Sama-sama naikkan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ajar kami Tuhan untuk kami fokus pada kerajaan-Nya Tuhan. Fokus untuk kami taat dan tunduk di dalam firman-Nya Tuhan. Fokus untuk kami mau dengaran dengan apa yang Kau mau melalui firman-Nya Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan itulah yang membenarkan kehidupan kami. Ajar kami untuk jadi anak-anak yang mau dengar apa kata Bapaknya ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, sama doa Bapa dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan bahwa berkat Allah sudah disediakan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus, ada mujizat kesembuhan saat ini diberikan Bapak. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka saat ini Tuhan Yesus sedang beban berat, Engkau yang memberikan kelepasan buat mereka ya Tuhan. Mereka yang sedang terikat oleh kuasa-kuasa gelapan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Mereka menjadi orang-orang yang merdeka saat ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan, melalui kerajaan-Mu dan kebenaran-Nya. Kami percaya ada kuasa, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan ada kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan melalui setiap langkah hidup kami. Engkau yang janji, tangan orang benar akan diberkati, apa yang dipegang oleh mereka dibuat berhasil. Kemanapun mereka melangkah, ada berkat Allah mengejar kehidupan mereka. Dan ini yang kami tahu, Yesus yang kami sembah adalah Allah yang setia buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari percaya sama katakan, amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah firman Allah itu yang memberikan kebebasan buat kehidupan kita. Dan ingat, yang punya surga, crazy in love with you. Tuhan Yesus berkati.